Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Seperti yang sudah kami janjikan di pertemuan sebelumnya, selama 2 kali pertemuan kita akan coba membahas gitu ya tentang makro dan mikro yang pada akhirnya akan memberikan sebuah kesimpulan atau ide bahwa betapa pentingnya pengertian atau pemahaman yang sangat mendasar atau teori-teori yang sangat mendasar dari mikro dan makro yang tentu ujung-ujungnya akan atau wajib bahkan wajib gitu ya digunakan untuk melakukan sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi sebagai pertimbangan. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar sedikit tentang view untuk makro seperti apa. Sengaja kami sampaikan yang lebih general dulu gitu ya, kemudian kita langsung lebih mendalam. Nanti kita coba agak melebar, kita kerucutkan lagi sehingga ketemu lagi menjadi sebuah kesimpulan terhadap 2 kali pertemuan tersebut gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa contoh di belakang, kira-kira seperti apa sih teori-teori tersebut bisa dipraktekkan atau digunakan saat melakukan analisa atau pertimbangan sebelum melakukan keputusan investasi. Banyak sekali contohnya yang sering kita temui sehari-hari dan belum ada 1 bulan yang lalu, bahkan kalau saya tidak salah sekitar 2 minggu, banyak beberapa data makro atau sentimen-sentimen baik global maupun dari domestik yang sedang ditunggu dan hal tersebut digunakan sebagai sebuah acuan atau pertimbangan saat melakukan keputusan investasi. Jadi bisa dibayangkan kalau teorinya kita tidak mengerti, hal yang mendasar kita tidak menguasai, atau setidaknya kita tidak mengetahui atau memahami, maka akan cukup sulit gitu ya untuk bisa menerapkannya di dalam melakukan keputusan investasi tersebut. Bukannya nggak boleh nggak pakai teori-teori, tapi kepengennya cepat aja gitu ya, langsung aja ujungnya Pak buy hold sell, investasi di mana ya boleh saja, apalagi kalau kita sudah bicara technical. Bahkan kita bicara fundamental secara keseluruhan. Namun sekali lagi rekan-rekan sekalian, ilmu apapun yang kita gunakan untuk melakukan analisa sebelum melakukan keputusan investasi, sekali lagi ekonomi sangat menjadi dasar gitu ya. Jadi mau tidak mau sedikit banyak kita harus nggak usah memahami, at least mengerti gitu ya, kira-kira sejauh mana sebuah sentimen atau berita atau sebuah data itu bisa ditranslasikan kepada sebuah kejadian, dan kejadian tersebutlah yang pada akhirnya akan kita jadikan sebagai sebuah landasan. Oke, mungkin langsung saja. Di sini ada beberapa poin. Poin ini kurang lebih sedikit banyak tentang apa yang akan coba kami sampaikan nanti gitu ya. Sedikit banyak tentang gambaran umum. Tentu kita akan mulai dari hal yang sangat general. Kemudian kita akan bicara tentang pengertian atau kita coba refresh tentang model operasi, kemudian kegagalan pasar termasuk biaya peluang. Juga kita tentu sering kali mendengar namanya ekonomi ya pasti supply demand gitu ya, gampang sekali dan memang betul, namun tidak ada salahnya kita coba refresh dan coba untuk mengkorelasikan. Jadi suatu ketika nanti entah mulai besok, besok libur, entah mulai lusa gitu ya, atau Sabtu, atau pada saat kita membaca media luar negeri maupun domestik, kita tahu sekali lagi sebuah berita atau sentimen atau data pada saat diterbitkan apa sih artinya gitu ya kan, kemudian apa kira-kira korelasinya dan sejauh mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap keputusan investasi yang akan kita lakukan. Oke, di dalam konsep fundamental mikro makro nanti kita akan bicara tentang teori konsumsi, juga tentang teori produksi dan harga, kemudian tentang kesejahteraan ekonomi, tentang organisasi industri, juga kegagalan pasar. Apa kira-kira pengertian kegagalan pasar? Tentu bukanlah pasar yang betul-betul gagal gitu ya, seperti halnya teori full employment yang sudah pernah kami sampaikan. Jadi banyak sekali atau ada beberapa gitu ya, bahasanya teori-teori ekonomi yang tidak berarti secara harfiah, seperti full employment yang kemarin sempat kita sampaikan, tidak berarti memberikan sebuah arti sebuah negara tersebut tidak ada yang menganggur gitu ya, semuanya bekerja, tidak. Tapi full employment lebih dari sekedar tidak memiliki arti yang sesungguhnya secara harfiah. Demikian pula dengan ekonomi finansial, kemudian kita nanti sedikit menyentuh tentang perdagangan internasional, juga ada beberapa metodologi yang nanti bisa kita gunakan gitu ya.
Oke, yang pertama kita bicara tentang gambaran umum. Konsep dasarnya tentu harus kita pahami gitu ya. Setidaknya kita melakukan refresh. Di mana sebetulnya kalau kita coba menyentuh mikro, maka kita akan mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan. Penentuan harga pasar dan kuantitas yang dibutuhkan dari faktor input baik barang maupun jasa gitu ya. Teman-teman pasti ingat kedepannya kalau nanti saya gunakan kalimat komoditi berarti bukan atau komoditas gitu ya, berarti bukan komoditi barang komoditi tapi lebih ke arah barang dan jasa gitu ya. Kemudian konsep dasar berikut adalah dalam ekonomi juga kita diajarkan untuk melakukan sebuah analisa pasar beserta mekanisme yang membentuk harga di pasar. Di mana pada saat penerapannya tidak hanya 2 poin tersebut, semua teori dalam ekonomi saat kita melakukan analisa harus mengasumsikan adanya sebuah istilah ceteris paribus, di mana kalau kita ingat ceteris paribus ya tidak lain tidak bukan harus digunakan gitu ya. Kalau tidak maka asumsi kemudian definisi kemudian analisanya nggak akan ada ujungnya. Karena kalau ceteris paribus kita gunakan, ada other things being equal, maka kita bisa mengartikan sebuah data, berita maupun sentimen dan melakukan analisa yang akan berujung kepada sebuah kesimpulan gitu ya. Artinya tidak ada komanya lagi, karena kalau nggak pakai ceteris paribus semuanya serba koma gitu ya. Contoh kalau unemployment rate naik maka akan seperti ini, koma, maka akan seperti itu, koma. Tentu akan ada pengurangan dari daya beli masyarakat, masuk koma lagi, kemudian analisa lagi, koma, dan seterusnya. Sehingga sangat penting bahwa asumsi ceteris paribus harus terus kita lakukan, harus kita terus masukkan sebagai sebuah paket gitu ya di dalam melakukan analisa. Setelah melakukan sebuah kesimpulan maka kita bisa menyimpulkan untuk langsung setelah itu melakukan keputusan investasi gitu ya. Oke, untuk asumsi teori penawaran dan permintaan mengasumsikan bahwa sebuah pasar merupakan pasar persaingan sempurna. Artinya kalau tidak mengasumsikan pasar tersebut merupakan pasar persaingan sempurna, maka teori penawaran dan permintaan tidak akan mungkin mengalami sebuah pertemuan titik antara kurva supply maupun kurva demand gitu ya. Dan pergerakan di sepanjang kurva supply pergerakan di sepanjang kurva demand maupun pergerakan dari sisi supply itu sendiri juga tidak akan sesuai dengan teori-teori yang diajarkan, dan bahkan tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, atau di dalam melakukan sebuah analisa. Sehingga kita harus asumsikan semua teori penawaran permintaan dalam hal ini gitu ya, pasarnya adalah pasar persaingan sempurna gitu ya. Oke, kalau kita asumsikan, kalau kita coba lihat tentang salah satu poin yaitu kegagalan pasar, mungkin langsung kami bisa contohkan. Tidak lain adalah merupakan alokasi sumber daya yang suboptimal gitu ya. Jadi ada sebuah kondisi di mana kalau kita contohkan, andaikan sebuah jalan tol gitu ya, jalan tol tersebut menguntungkan semua orang tapi belum tentu langsung menguntungkan pihak yang membiayainya. Jadi ada sebuah asumsi atau teori bahwa di saat sebuah data atau berita atau asumsi itu tersebut terbit gitu ya, kemudian kita melakukan analisa, kemudian dalam kasus ini adalah sebuah contoh kegagalan pasar, maka banyak sekali kondisi di mana ada sebuah kondisi di mana keuntungan diterima oleh semua pihak tapi belum tentu menguntungkan bagi pihak yang membiayainya atau maksudnya maupun kejadian itu sendiri gitu ya. Nanti kita akan berikan contoh di belakang untuk lebih jelasnya. Dengan kata lain, sebetulnya kegagalan pasar bukan berarti pasar telah gagal melakukan fungsinya gitu ya, tapi teori ini lebih mengarah kepada situasi yang telah melampaui efisien itu sendiri. Jadi pada saat sebuah kondisi atau kejadian yang berhubungan dengan ekonomi, kita masih bicara kegagalan pasar, maka kondisi tersebut akan memberikan sebuah pengertian bahwa situasi tersebut bukan tercipta atau tidak diciptakan menuju sebuah hal yang efisien gitu ya, tapi justru sudah melampaui efisien itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang pasar yang efisien, contohnya adalah pasar persaingan sempurna, kegagalan pasar bukanlah pasar persaingan sempurna tapi sudah melampaui dari efisien itu sendiri, yaitu pasar monopoli gitu ya. Contoh lain adalah barang untuk kepentingan publik, atau contoh-contoh lain adalah informasi untuk kepentingan publik gitu ya.
Oke, konsep berikut kita masuk ke dalam konsep fundamental, di mana hal yang paling mendasar kita coba refresh. Kita pasti ingat istilah elastisitas, merupakan sebuah konsep yang akan memproyeksikan apa yang terjadi bila harga dinaikkan. Mungkin tidak berhubungan langsung gitu ya dengan investasi yang kita lakukan, namun setidaknya konsep elastisitas ini bisa kita hubungkan dengan beberapa konsep yang lain, di mana pada akhirnya pada saat kita sudah mengetahui adanya sebuah kenaikan sebuah harga barang dan jasa, tentu belum tentu akan memberikan sebuah pengaruh yang sangat signifikan terhadap permintaan barang dan jasa itu sendiri. Apalagi di saat kita melakukan atau memutuskan atau membaca sebuah berita gitu ya, ada sebuah kenaikan, let's say pajak, atau mungkin ada sebuah kenaikan biaya konstruksi, atau ada sebuah kenaikan katakanlah harga minyak dunia dan seterusnya, tentu analisanya akan berujung kepada sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut sebelumnya ada beberapa analisa, yang salah satunya adalah sejauh mana sih gitu ya kalau barang tersebut dinaikkan, atau sejauh mana sih fee atau jasa tersebut kalau dinaikkan, atau sejauh mana kalau dinaikkan terlalu tinggi maka sesensitif apa sih gitu, elastis nggak sih permintaannya tersebut, kurang lebih seperti itu gitu ya. Karena kalau kita sudah memahami atau sudah menyentuh konsep tersebut, maka kita bisa langsung melakukan sebuah keputusan dan bisa melakukan analisa tanpa kita harus melakukan analisa yang terlalu melebar gitu ya, karena sekali lagi kembali kepada ceteris paribus tersebut. Oke, contohnya kalau terlalu tinggi, let's say ada sebuah barang handphone gitu ya, maka permintaan akan turun. Namun bila kenaikan masih wajar, maka potensi penjualan akan turun sedikit gitu ya, dan mampu menutupi kenaikan biaya produksinya gitu ya. Nah, serta keuntungan masing-masing dapat didapatkan. Tentu pada saat kita belajar tentang ekonomi mikro ini juga mengajarkan bahwa keputusan kenaikan harga adalah sebuah trade-off gitu ya. Jadi kalau terus kita menaikkan harga, apakah pesaing juga menaikkan harga, apakah ada sebuah batasan harga gitu ya. Nanti kita belajar tentang batasan bawah, batasan atas, kemudian apakah ada peran pemerintah di sana. Nah, tentu ini sering kali kita temui sehari-hari saat kita membaca berita atau melihat atau terbitnya sebuah data gitu ya. Contoh, kalau kita melihat ada sebuah keputusan untuk menaikkan let's say fee untuk konstruksi, atau lebih tepatnya mungkin menaikkan sebuah barang, harga barang gitu ya, yang dimana harga barang tersebut tidak ada pesaingnya di pasar. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, tentu kita bisa langsung melakukan keputusan investasi bahwa memang tidak ada sebuah hubungan yang signifikan gitu ya, atau pengaruh yang signifikan pada saat harga tersebut dinaikkan gitu ya. Jadi sedikit banyak mungkin konsep elastisitas bisa dijadikan sebagai sebuah dasar analisa di saat kita melakukan investasi. Tentu dalam hal ini lebih ke arah investasi equity ya. Kalau lebih ke pasar keuangan tentu lebih general lagi analisa ekonominya. Oke, sewajarnya sebuah permintaan dan penawaran pasti ada sebuah interaksi gitu ya, dan namanya interaksi ya pasti antara si penjual dan pembelinya dalam sebuah pasar yang akan membentuk tingkat harga, baik harga sebuah barang maupun jasa tadi gitu ya. Pasar di sini lebih bersifat interaksi dan bukanlah fisik gitu ya. Bisa dibayangkan pada saat ada penjual dan pembeli kemudian membentuk tingkat harga sebuah barang dan jasa, kita katakanlah bicara tentang jasa saja gitu ya. Katakanlah kita bicara tentang 4 emiten, ada Wijaya Karya, kemudian di sana ada PT PP, kemudian juga ada Waskita, juga ada Adikarya gitu ya. Korelasinya sangat signifikan dan analisa makronya mungkin sangat simpel, tapi pada saat kita melihat ke arah fundamentalnya, kemudian kita melihat analisa emitennya, konsep permintaan penawaran jasa konstruksi tentu akan sangat berbeda di saat kita sudah masuk ke dalam analisa emiten tersebut. Dan ujungnya teori permintaan dan penawaran tersebut dapat kita korelasikan yang berujung kepada sebuah kesimpulan kira-kira mana nih yang kita pilih dari 4 emiten tersebut gitu ya. Sedikit banyak nanti akan ada contohnya di belakang, namun sekali lagi selama 40 slide ke depan dan dari pertemuan kita sebelumnya, sekali lagi
Kalau di prosentase memang harus kita akui kebanyakan ekonomi lebih digunakan secara detail gitu ya teman-teman untuk analisa investasi non forex gitu ya, karena lebih ke arah kalau forex tentu lebih ke arah ekonomi secara general ya, kita bicara makro dan seterusnya, mikro tidak banyak berperan di dalam analisa tersebut gitu ya, tidak banyak digunakan maksudnya. Oke, permintaan kita refresh sedikit. Tentu teman-teman juga sudah memahami, tentu adalah interaksi antara penjual pembeli, di mana konsep permintaan merupakan sebuah hal yang sangat mendasar. Nanti ada kurvanya, kita pasti ingat, yang pasti ditemukannya sama demand supply gitu ya. Kemudian ada pergerakan di sepanjang kurva permintaan dan seterusnya. Sebelum kita sampai ke sana, ada beberapa poin yang mungkin harus kita refresh gitu ya, atau harus kita ingat-ingat. Yang pertama adalah apapun bentuk perusahaannya, apapun konsepnya, namanya kebutuhan pasti sifatnya tidak terbatas. Ini salah satu hal yang sangat mendasar yang coba disampaikan oleh si mikroekonomi ini, bahwa di saat kita melakukan sebuah analisa, basic pengertiannya adalah namanya kebutuhan pasti tidak terbatas. Oleh karena itu adanya sebuah kemudian munculnya gitu ya, ada sebuah kelangkaan atau scarcity dan ketersediaan yang terbatas. Oleh karenanya ada sebuah konsep yang namanya opportunity cost, di mana penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu berusaha untuk menangkap gitu ya, sejauh mana kira-kira ketiga konsep dan teori mikro tersebut bisa saling berjalan beriringan gitu ya, artinya bisa saling berkorelasi. Dan yang paling penting adalah si mikro ini berusaha menyampaikan juga adanya sebuah perbedaan pengertian antara kebutuhan need gitu ya, atau keinginan, yaitu want gitu ya. Oke. Di berikutnya sekali lagi sebelum sampai kita bermain grafik gitu ya, ada beberapa refresh pengertian yang coba kami sampaikan. Di antaranya adalah tentang fungsi pasar itu sendiri gitu ya. Jadi sejauh mana sih kira-kira fungsi pasar tersebut bisa kita jadikan sebagai sebuah landasan gitu ya. Kalau saya boleh analogikan, mungkin satu atau beberapa teman-teman bertanya, Pak Ahmad kok ngomongnya kemana-mana terus kejauhan nih gitu ya. Sebetulnya memang dalam melakukan sebuah analisa sebuah paket yang nggak putus gitu ya, analisanya dari sebelah kiri sampai sebelah kanan, dari awal sampai akhir, dari ujung ke ujung yang satunya gitu ya. Kalau bisa dicontohkan, bagaimana mungkin kita bisa melakukan investasi, kita mau beli rupiah atau beli dolar gitu ya saat ini, pada saat kita tidak mengetahui kondisi pasar saat ini seperti apa gitu ya, pada saat kita tidak mengetahui kondisi makroekonomi seperti apa, pada saat kita tidak mengetahui rating yang sudah dinaikkan negara Indonesia gitu ya, investment grade-nya ternyata masih belum bisa mempengaruhi indeks harga saham gabungan gitu ya, sehingga pada akhirnya menyebabkan bahwa investor menjadi semakin ragu gitu ya, dan melakukan posisi wait and see sampai sekarang. Ujung-ujungnya sebetulnya investor semakin ragu di saat pasar komoditi belum bergerak, kemudian minyak mengalami penurunan, coal semakin turun, kemudian nilai tukar rupiah juga belum menguat gitu ya. Nah, memang agak panjang, tapi inilah sebuah analisa yang ujungnya kita baru bisa memutuskan, oh this is the right time untuk beli rupiah atau sebaliknya, atau justru ambil posisi short di US dollar gitu ya. Sejauh mana sih kita mau melakukan analisa, sekali lagi memang tiap orang kebutuhannya beda-beda, tapi mohon bersabar sedikit, kita harus memasuki beberapa teori-teori yang sangat mendasar untuk merefresh, sehingga pada saatnya nanti sekali lagi entah mulai hari Jumat dan seterusnya, kita menerima sebuah data atau kita membaca sebuah berita, kita sudah langsung katakanlah di pikiran kita gitu ya, sudah ke refresh teori-teorinya, jadi udah nggak usah mikir lagi, udah bisa langsung mengkorelasikan satu dengan yang lain, dan begitu cepatnya sehingga langsung bisa mengambil keputusan gitu ya. Oke, kembali ke sini, seperti kita ketahui ada beberapa fungsi pasar. 5 diantaranya adalah pasar tentu adalah tempat atau dapat menentukan harga sebuah barang gitu ya. Kemudian pasar menjadi tempat pengorganisasian produksi. Selain itu juga untuk menjadi distribusi barang dan jasa.
juga menjadi sebuah tempat penjatahan serta penyediaan barang dan jasa untuk masa depan gitu ya, atau masa mendatang. Oke, setelah kita bicara tentang beberapa konsep dan sebelumnya kita juga sudah menyentuh tentang makro, konsep secara keseluruhan, kita juga sudah menyentuh tentang rumus sangat mendasar yang sangat populer, CIG X min M gitu ya. Kemudian ujungnya sebetulnya siapa sih peran dan perilaku ekonomi, kurang lebih seperti itu. Tidak lain ya, tidak bukan peran dan perilaku ekonomi adalah rumah tangga, keluarga atau konsumen gitu ya. Dua diantara adalah penyedia faktor produksi, kemudian tenaga kerja, pemakai barang-barang konsumsi. Sementara rumah tangga produksi atau perusahaan gitu ya juga menjadi peran dan perilakunya yaitu sebagai produsen, penyedia barang dan jasa. Selain itu adalah sebagai distributor gitu ya, sebagai penyalur barang dan jasa gitu ya. Kemudian fungsi berikut adalah rumah tangga negara, yaitu fungsinya membuat peraturan. Selain itu adalah mengontrol, mengamati lalu lintas keuangan, kemudian juga sebagai penguasa, sebagai konsumen, juga sebagai penghasil barang dan jasa, dalam hal ini ada sebagai produsen. Kita tentu ingat kemarin teori klasik Adam Smith gitu ya, dan teori modern. Ada yang namanya, kita pernah ingat yang namanya invisible hand. Kita juga pernah ingat sejauh mana sih kira-kira campur tangan pemerintah itu diinginkan gitu ya oleh si Pak Adam Smith gitu ya, atau teori modern menginginkan nggak sih? Di sini tentu terbukti gitu ya bahwa sebetulnya teori-teori tersebut semakin kesini tentu semakin membutuhkan adanya sebuah campur tangan pemerintah gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita belajar teorinya, kemudian di pertemuan ini kita semakin memahami gitu ya bahwa sebagai pemerintah tidak hanya campur tangan sebagai mengontrol, tapi juga sebagai quote unquote penguasa gitu ya, sekaligus sebagai konsumen di saat yang bersamaan gitu ya. Yang terakhir ada namanya juga globalisasi. Tentu ada pihak luar negeri gitu ya, atau kami istilahkan dengan masyarakat luar negeri, namanya globalisasi. Sekali lagi supply demand, tentu ada konsumen, produsen, rumusnya juga ada X min M. Kemudian ada istilah defisit, kita sudah refresh gitu ya pertemuan sebelumnya. Selain itu juga tentu sebagai investor, nah ini yang dianggap atau diharapkan bisa meningkatkan appetite investasi mereka ke dalam negara Indonesia gitu ya, yang pada akhirnya akan berujung kepada pertumbuhan makro yang lebih tinggi lagi, bisa masuk di sisi investasi langsung maupun di sisi investasi hot money gitu ya. Selain itu tentu ada sebagai tenaga kerja ahli. Oke, terus gambarannya gimana sih kegiatannya gitu ya. Jadi kurang lebih kegiatan ekonomi seperti ini. Supaya kita bisa refresh lagi gitu ya, dan langsung terbayang di pikiran kita, nempel terus gitu ya ke depannya. More or less sesimpel ini, ada sebuah perusahaan gitu ya sebagai pasar produk, barang dan jasa, kemudian dengan bertemu dengan rumah tangga di sini sebagai sumber daya. Sementara dari sisi pengeluaran rumah tangga gitu ya, dalam bentuk uang, ada pasar produk, belanja gitu ya gampangnya. Ada penerimaan, perusahaan menerima uang dari produk yang dihasilkan. Tentu ada biaya di sini, biaya sebagai pasar produksi untuk produksi barang dan jasa gitu ya. Sementara di sisi lain rumah tangga mendapatkan sebuah pendapatan gitu ya, sebagai salah satu pelaku ekonomi. Kemudian berputar kegiatan atau roda ekonominya. Ya. Oke. Kita langsung masuk ke pengertian yang sangat mendasar dari grafik permintaan. Semudah bahwa market demand curve menunjukkan interaksi antara jumlah barang yang diminta gitu ya, dari berbagai tingkat harga gitu ya, harga 0, kemudian harga 10 dan harga 12 gitu ya. Kemudian kuantitinya adalah Q, 0, 100 dan seterusnya, 1500, 2000 dan seterusnya gitu ya. Law of demand-nya gimana? Ya semudah bahwa jika harga naik gitu ya, maka jumlah permintaan akan mengalami penurunan gitu ya. Ceteris paribus sekali lagi dan sebaliknya. Oke, ceteris paribus asumsi bahwa indikator lain selain harga dianggap konstan. So sekali lagi teman-teman, kalau kita masukkan ceteris paribus, maka kita asumsikan selain pasar ini adalah pasar persaingan sempurna, dan other things being equal, ya selain harga semuanya konstan. Jadi hanya harga. Kalau yang non harga itu tidak tetap, ya tentu kurva demand-nya tidak seperti ini, dan teorinya tidak berlaku dan bahkan mungkin tidak pernah ada.
sehingga adalah sebuah hal yang wajar. Sekali lagi mengingatkan bahwa kita harus asumsikan pasar persaingan sempurna yang pertama, yang kedua kita harus selalu menggunakan ceteris paribus gitu ya. So semudah ada sebuah permintaan, ada sebuah harga gitu ya, pada 10 dengan permintaan quantity 2.200. Kemudian pada saat harganya mengalami kenaikan menjadi 12, maka permintaannya mengalami penurunan menjadi 1.500 gitu ya. 100 demikian sebaliknya. Oke, permintaan pasar merupakan akumulasi dari agregat permintaan-permintaan individual. Seperti yang sudah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, mikro tidak lain adalah sebuah interaksi gitu ya. Lebih dari 2 orang, tidak perlu pasar dalam pengertian fisik bertemu di sebuah pasar, entah itu pasar yang menjual kebutuhan komoditas, kebutuhan barang pokok maupun pasar elektronik dan seterusnya, bahkan sehingga ke level mall dan seterusnya gitu ya. Tapi interaksi lebih berarti kepada pertemuan si penjual dan pembeli lebih dari 2 orang gitu ya. Jadi 2 orang ini sudah bisa dikatakan sebagai sebuah aktivitas ekonomi, namun dengan skala yang sangat kecil sekali, dan kalau lebih besar ya tinggal kita agregatkan gitu ya, hingga ke tingkat wilayah kota, hingga agregat yang lebih besar adalah tingkat negara atau nasional, tentu masuk ke ranah makro gitu ya. Jadi ya tinggal diakumulasikan. Lebih dari 2 orang, unsur-unsur terkecil semakin besar maka akan menjadi makro. Oke. Kemudian kalau sudah kalau sudah mengalami kenaikan, kemudian apakah akan ada mengalami penurunan? Kemudian pertanyaannya kan apa sih kira-kira menyebabkan permintaan itu naik atau turun gitu ya? Atau sebaliknya harga itu kenapa sih harus naik gitu ya? Atau harga itu kenapa sih harus turun gitu ya kan? Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, kita coba refresh, tentu adalah harga barang itu sendiri. Selain itu adalah harga barang yang terkait. Tingkat pendapatan per kapita tentu akan sangat mempengaruhi permintaan pada saat seseorang mendapatkan sebuah penghasilan yang lebih gitu ya. Tingkat kesejahteraannya bertambah gitu ya. Selain itu juga ada selera atau kebiasaan. Pada saat ada sebuah perubahan selera, maka tidak menutup kemungkinan gitu ya, ada sebuah perubahan atau bisa mempengaruhi permintaan sebuah pasar gitu ya. Jumlah penduduk seringkali menjadi sebuah advantage gitu ya, dari sebuah teori atau dari sebuah analisa, dan sehingga kita berada di sebuah negara yang memang memiliki jumlah penduduk masuk 5 besar dunia gitu ya. Pernah sempat turun ke 67 tapi tetap kembali ke 5 lagi. Intinya adalah pada saat regardless pertumbuhan makro di negara yang berpenduduk tinggi tersebut, tapi pada akhirnya hal tersebut menjadi sebuah kelebihan atau menjadi sebuah dasar yang kuat sebagai sebuah asumsi bahwa kedepannya pasar negara yang berpenduduk tinggi tersebut akan menjadi sebuah pasar yang potensial gitu ya. Kalau kembali ke zaman dulu, mungkin 3-4 tahun yang lalu kita ingat kita sempat dicalonkan untuk masuk ke menyaingi Brazil, Rusia maupun India gitu ya, dan China. BRIC jadi BRIC, kemudian kita juga digolongkan menjadi sebuah negara yang akan setara dengan India. Kita sering mendengar tahun 2025 kita akan setara dengan China, bisa quote in quote mengalahkan beberapa negara di Eropa. Nah, sekali lagi semua itu adalah regardless kondisi dari si nilai pertumbuhan makro negara tersebut, dalam hal ini Indonesia. Tapi analisanya hanya didasari oleh potensi dari si jumlah penduduk maupun tingkat pendapatan per kapita tersebut gitu ya. Yang salah satunya adalah disposable income-nya katanya diperkirakan akan terus meningkat gitu ya. Meskipun katanya juga sih akan ada gap yang semakin tinggi gitu ya antara kalangan menengah atas dan menengah maupun menengah ke bawah gitu ya. Nah, kembali ke faktor-faktor tersebut, jadi bisa kita analogikan bahwa adalah sangat menarik sekali bila kita membaca sebuah berita tersebut langsung berhubungan dengan sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk tinggi gitu ya, atau memiliki sebuah penduduk yang kebiasaannya atau seleranya sangat bervariasi gitu ya. Ya tentu negaranya itu aja gitu ya, Cina, India dan Indonesia. Jadi tidak mengherankan
negara-negara berjumlah penduduk tinggi tersebut diharapkan akan memberikan sebuah dorongan tidak hanya di wilayah Asia, tapi bisa naik level gitu ya dari tingkat emerging ke develop economy gitu ya, meskipun pada akhirnya tidak semudah itu ya, karena kalau kita ingat 2008-9 kemudian krisis, diharapkan kita ikut developnya turun, kita sudah contohkan ya di pertemuan sebelumnya, didorong oleh emerging, kemudian kebalikannya toh ternyata sekarang kelihatannya emerging juga nggak bisa bantu banyak selama 3 tahun terakhir. Tetap nomor satu global membutuhkan peran dari si develop economy tersebut, dan quote in quote sangat bergantung kepada si develop develop economy tersebut ya. Oke, tadi kita bicara tentang kurva permintaan. Nah kemudian tadi bicara tentang jumlah barang yang diminta gitu ya. Kalau harganya naik, kemudian jumlah permintaannya turun. Nah, gambar bagian A sebelah kiri menjelaskan tentang perubahan jumlah barang yang diminta gitu ya di sepanjang kurva permintaan. Pada saat harga P1 terdapat sebuah permintaan Q1. Demikian pula pada saat demikian pula pada saat P mengalami kenaikan menjadi P0, maka jumlah barang akan mengalami penurunan. Atau kalau kita balik ya ceteris paribus gitu ya, other things being equal. Demikian pula sebaliknya pada saat P0 kemudian harganya mengalami penurunan, maka jumlah permintaan naik ke Q1 gitu ya. Oke, yang sebelah kanan ini adalah perubahan permintaan, tapi bukan di sepanjang kurva permintaannya gitu ya. Tapi faktor-faktor perubahannya adalah faktor perubahan selain harga. Nah, kalau faktor perubahannya harga barang adalah pergerakannya seperti ini. Sementara kalau faktor perubahannya selain harga, maka tingkat permintaannya adalah bergeser kurvanya, garisnya dari kiri dan kanan, bukan di sepanjang garis kurva tersebut gitu ya. Oke, sebuah contoh kasus, ada permintaan sebuah barang yang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 minus 10P, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga. Maka kita dengan mudah bisa membuat schedule permintaan dan menggambarkan kurva permintaan harga barang tersebut gitu ya. Dan B-nya berdasarkan schedule permintaan, maka gambar kurva kurang lebih adalah seperti ini. Q 60 minus 10P, so pada saat P-nya adalah 2, kita tinggal kalikan 2 sama dengan 20, 60 kurang 20 sama dengan 30 gitu ya. 40. Kemudian pada saat 3, 30 60 kurang 30 sama 30. Pada saat harganya adalah 4, maka P 4 kali 10 40, 60 kurang 40 sama dengan 20 gitu ya. Nah, masing-masing tinggal kita hubungkan. P pada saat 2 harganya adalah Q-nya sama dengan 40, saat P adalah 3 kemudian Q-nya 30, dan demikian pula seterusnya hingga pada saat P mengalami kenaikan 4 maka Q-nya turun dari 40 tidak ke 30 namun ke 20. Kita tinggal temukan titiknya. Inilah fungsi dari persamaan Q sama dengan 60 minus 10P gitu ya. Jadi artinya bisa dianalogikan pada saat katakanlah harga minyak gitu ya mengalami kenaikan, maka yang terjadi permintaannya seperti apa. Pada saat nanti kita sudah masuk ke supply, tentu kita bisa dengan mudah tanpa harus menggambar ini gitu ya, kita sudah tahu kalau permintaan naik seperti apa, kalau supply-nya naik seperti apa. Atau kalau OPEC kita baca berita gitu ya, jadi untuk cut production, wah artinya apa? Supply-nya berkurang. Ya tentu kalau kita sudah nempel teorinya ya kita tahu dengan mudah supply berkurang pasti permintaannya akan meningkat gitu ya, dan harganya akan naik. Demikian pula pada saat kalau itu dioperasikan oleh Amerika, kemudian Amerika mulai mengaktifkan rig-rignya lagi gitu ya, sebuah maaf saya nggak tahu bahasa Indonesia, tapi intinya buat ngebor minyak gitu ya, tempat lepas pantai baik onshore maupun offshore tersebut, maka yang terjadi apa? Oh, di tengah upaya untuk memotong ternyata Amerika begitu aktif gitu ya, dan Trump menyuruh untuk terus meningkatkan. Misalnya kita baca berita seperti itu ya, kita langsung bisa berujung kepada sebuah kesimpulan, wah kita belum bisa masuk market nih karena kita harus menunggu kekuatan antara si OPEC sama upaya untuk mengejar produksi yang dilakukan oleh si Donald Trump, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, demikian pula sebaliknya kalau berusaha dikurangi gitu ya, atau justru kita bisa memanfaatkan di jeda waktu antara sebelum Trump atau Fed melakukan sebuah pengumuman gitu ya, atau data itu muncul,
katakanlah pada saat kita menunggu besok sudah ada data tentang business confidence index gitu ya, atau tentang Dow transport yang masih mengalami kenaikan, ya tentu kita bisa lupakan ya apa yang sesaat, maksudnya apa yang coba dilakukan oleh Trump atau rencana OPEC untuk mengangkat production-nya gitu ya. Toh pada akhirnya ada sebuah sentimen baru, jadi kita bisa bermain pendek dan seterusnya. So sekali lagi teman-teman, apa yang coba kami sampaikan di dua pertemuan sebetulnya hal-hal yang sangat mendasar, hanya merefresh gitu ya, sehingga kita once again bisa benar-benar nempel. Jadi begitu baca sebuah berita sekali lagi atau dengar isu atau kita melihat sebuah data atau terbitnya sebuah data gitu, maka kita langsung bisa mengkorelasikan dengan cepat dan langsung bisa mengambil keputusan apakah masuk ke equity, keluar dulu dari forex gitu ya, atau justru sebaliknya gitu ya. Oke, setelah kita bicara tentang permintaan, tentu ya bukan lawannya ya, temennya adalah penawaran gitu ya. Oke, kita kembali ke sini tentang teori penawaran. So tidak lain tidak bukan ya, kita pasti ingat yang permintaan ya pasti begini, yang penawaran ke ujung kanan gitu ya. Dulu waktu kita belajar kurang lebih ingatnya kan seperti itu. Oke, sekali lagi ceteris paribus, intinya keinginan kemampuan penjual di dalam menawarkan atau memproduksi sejumlah barang pada berbagai tingkat harga yang ada gitu ya. Sementara atau dengan kata lain merupakan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga adalah searah gitu ya, ceteris paribus. Oke, bisa dilihat pada saat harga dagingnya 4.500, pada saat harga dagingnya 10, maka kuantitinya adalah 4.500, suplainya kemudian 6.000 di saat harganya adalah sebesar 20 gitu ya. Sekali lagi tentu pasti ada yang mempengaruhi gitu ya. Tadi kita bicara tentang permintaan, kemudian apa yang mempengaruhi. Nah, kalau penawaran tentu juga apa sih yang mempengaruhi gitu ya. Oke, ya tentu tidak lain tidak bukan adalah harga barang itu sendiri, kemudian harga barang yang terkait gitu ya. Kemudian selain itu adalah harga dari faktor produksinya, biaya produksinya, teknologinya, tujuan perusahaan serta kebijakan pemerintah gitu ya. Oke. Nah, sama dengan permintaan, kita bicara tentang faktor ceteris paribus, kita bicara tentang other things being equal, hanya faktor perubahan harga untuk kurva sebelah kiri. Sementara sebelah kanan, sekali lagi sama dengan permintaan, adalah perubahan penawaran bukan di sepanjang kurva gitu ya, bukan di sepanjang garis, namun garisnya yang bergeser. Dan sekali lagi ini merupakan faktor yang merubah adalah selain harga itu sendiri gitu ya. Tentu juga ada fungsinya, more or less seperti ini. Penawaran suatu barang ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 5P plus 15, di mana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan dan P adalah harga. Sama halnya seperti tadi, pada saat harganya 2, maka 2 dikali 5, 10, mudah sekali sama dengan 25. Begitu pula selanjutnya, hingga harga P adalah 4, sama dengan 20 ditambah 15, sama dengan 35. Dan kita tinggal hubungkan sekali lagi antara P2 dan 25 hingga 435, kemudian kita tarik garis. Dan inilah merupakan fungsi dari si kurva supply yang bernilai 5P plus 15 gitu ya. Namanya supply dan demand, tentu kita pasti ingat ada sebuah konsep yang seringkali pasti nggak pernah lupa gitu ya sampai sekarang, yaitu equilibrium. Semudah bahwa merupakan titik pertemuan gitu ya, atau dianggap sebagai sebuah keseimbangan pasar di saat si supply dan demand tersebut bertemu gitu ya. Jadi kalau ini nanti kita gambarkan, ada contohnya digabungkan dengan ini yang tadi gitu ya, maka nanti akan kelihatan di titik mana sih gitu ya antara si P dan Q tersebut gitu ya, ini bertemu gitu ya. Nanti ada gambarnya di belakang, tapi more or less adalah semudah itu. Kemudian pertanyaannya, kalau ada kelebihan penawaran gimana gitu ya, dan ada kelebihan permintaan. Nah, inilah area excess supply dan excess demand yang sering kita masih kita ingat gitu ya sampai sekarang gitu ya. Oke, nah ini yang tadi kami janjikan, ada sebuah permintaan Q60 minus 10P sama dengan tadi 5P plus 15 gitu ya. Tinggal kita masukkan ya, berarti 10P sama dengan P2 sama dengan 20, 60 kurang 40, 60 kurang 20 40, kemudian 10 plus 15 25,
demikian pula seterusnya. Kalau kita gambarkan, maka keseimbangan secara matematis akan terjadi di titik P sama dengan 3 dan Q sama dengan 30 gitu ya. Kalau ini dicoba ke dalam sebuah data atau berita tentu boleh-boleh saja, namun akan memakan waktu. Setidaknya ini akan memberikan sebuah gambaran gitu ya, kira-kira pada harga berapa sih, atau sebuah bayangan gitu ya, kira-kira di titik mana sih gitu ya akan kembali si keseimbangan tersebut gitu ya. Atau dengan kata lain, kalau kita sudah menguasai atau mengerti, bahkan menguasai dari teori-teorinya, pada saat kita sudah mengetahui harga call turun lagi gitu ya, kita bisa sedikit banyak punya sebuah bukan hunch ya, punya sebuah gambaran ini kira-kira call di berapa sih gitu. Atau pada saat dulu tidak hanya saya, beberapa teman analis maupun market percaya nggak mungkin harga minyak ini akan turun lagi gitu ya, di bawah 20 gitu ya. Dan ternyata betul bahwa kalau saya tidak salah dulu paling rendah adalah 21, let's say 20 gitu ya, kemudian langsung mengalami kenaikan lagi gitu ya. Dan pada saat dulu market tidak percaya bisa turun di bawah 50, kemudian banyak news, kemudian banyak sentimen dan banyak data yang sebetulnya setelah kita lihat-lihat dengan menggunakan teori-teori mudah tersebut memang belum pasti terjadi gitu ya, tapi ada sebuah analisa atau kesimpulan yang bisa kita dapatkan cukup kuat bahwa ini kayaknya minyak bisa tembus lagi nih di bawah 50 gitu ya, meskipun nggak lama. Nah, pertanyaannya sekarang kira-kira itu call akan balik nggak sih gitu ya ke level dulu gitu ya, atau justru ini call akan turun lagi nggak sih ke level terendahnya gitu ya. Nah, tentu ini kan bisa dengan kita merefresh selama 2 pertemuan, kita bisa sedikit banyak mendapatkan gambaran gitu ya, pada saat kita sudah mengetahui kira-kira call akan kembali nggak sih ke level tersebut gitu ya. Kalau saya pribadi sih ngelihatnya kepercayaan saya kecil sekali kemungkinan akan turun di bawah 60 gitu ya, karena kalau sudah 60 pun sudah menjadi sebuah tanda tanya gitu ya, unless memang sekali lagi kembali semua adalah kuncinya adalah di Cina gitu ya. Tapi sekali lagi kita tahu Amerika sedang melakukan gampangnya Amerika lagi pengen show off lagi kan gitu, sebagai negara yang kuat, negara yang everything, yang pengendali dunia gitu ya. Jadi ya tinggal kuat-kuatan lah ya. Semoga semua negara yang, maaf saya agak pakai bahasa santai, semua negara yang coba untuk berdampingan atau quote in quote melawan dalam tanda kutip secara positif ya, melawannya, bersaing dengan Amerika, semoga bisa memenangkan. Jadi agak seru kalau ngelihat dunia ini tidak dikendalikan oleh satu atau dua negara saja gitu ya. Jadi betul-betul pasar persaingan sempurna, meskipun too good to be true kayaknya, namanya teori dan kenyataan seringkali gitu ya, di luar prakteknya gitu ya. Anyway, kita kembali lagi ke teori, at least kita nge-refresh gitu ya. Nah, ini adalah janji kami tadi sebelumnya. Terus apa iya sih kalau dinaikin setinggi apa gitu ya, diturunin serendah apa, terus kalau nggak ada campur tangan pemerintah sekali lagi kayak yang diinginkan oleh si kaum klasik gitu ya, apa benar sih nanti akan terjadi sebuah keseimbangan dengan sendirinya? Kita ingatkan kalau ada market quote in quote bukan chaos, agak menyimpang dari market yang kondisi yang sedang terjadi gitu ya, maka diharapkan ketidakseimbangan market akan kembali dengan sendirinya. Jawabannya tentu tidak, karena sekali lagi kekuatan ada di supply demand. Nah, dan sekali lagi tentu dibutuhkan peran serta pemerintah. Oleh karena itu adanya sebuah teori harga dasar gitu ya, floor price maupun harga tertinggi ceiling price gitu ya. Tentu teman-teman Bapak Ibu sekalian sempat ingat dulu ada yang namanya HJE, sempat rame-rame untuk ini tidak hanya di barang produk tapi juga bisa di jasa gitu ya. Kita bisa korelasikan dengan tingkat pajak, dengan tingkat pengenaan PPNBM dan seterusnya. Kita juga bisa korelasikan dengan floor price untuk beberapa jasa. Kita juga bisa korelasikan dengan kebijakan pemerintah dari DNI untuk sektor retail gitu ya. Tapi yang memang paling mengena atau paling enak gitu ya dipakainya si teori ini ya pasti ke barang gitu ya, bukan jasa. Yang which is salah satunya adalah HJ obat yang more or less dulu sempat ramai tapi sudah lama ya, sudah sekitar 6 atau 7 tahun sudah mulai mereda dan sudah pasti sekarang ketentuannya gitu ya.
Bisa dibayangkan Bapak Ibu teman sekalian, kalau tidak ada kebijakan pemerintah ini, maka maaf si KB Farma atau Kimia Farma atau Temposcan bisa dengan seenaknya menggunakan kekuatannya gitu ya, entah dalam bentuk dumping, entah dalam bentuk monopoli dan seterusnya, di saat mereka mengendalikan harga gitu ya, dan bisa dihitung berapa keuntungannya, dan bisa dibayangkan betapa tipis sekali margin akan diperoleh oleh si distributor maupun subdistributor gitu ya. Oke, harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar gitu ya. Operasi pasar lah ini kurang lebih kayak kalau mendekati lebaran ya, pengendalinya tentu dengan ngasih supply sebanyak-banyaknya daging sapi gitu ya, meskipun sapi Australia katanya kurang enakan sapi domestik gitu ya. Padahal sebetulnya sih lebih enak sapi Australia karena makannya sapi di sana kan daging juga ya, atau saya nggak tahu juga sih, atau mungkin sapi gelonggongan. Anyway, kita kembali lagi tadi intermezzo aja sedikit guyonan. Ceiling press dan floor press, jadi semoga satu kurva ini bisa mewakili dan bisa langsung merefresh gitu ya, dan bisa kita korelasikan dengan beberapa kejadian yang pernah kita dapat tapi belum keingat. Sekarang dengan dapat ini kita gabungkan jadi nge-refresh, kemudian kedepannya kalau baca berita udah ngeh banget gitu ya. Katakanlah ada sebuah berita pemerintah akan menetapkan harga batasan atas untuk charge tarif tol. Nah, kita udah tahu deh nanti arahnya kemana, moralnya seperti itu. Atau seperti tadi gitu ya, menerapkan harga tertinggi untuk beberapa produsen let's say obat, sehingga daya beli masyarakat untuk obat generik diharapkan bisa semakin meningkat dan seterusnya gitu ya. Dan korelasinya pasti panjang gitu ya, termasuk ke nilai tukar, karena kita tahu 80% dari bahan baku untuk obat adalah imported gitu ya, raw materialnya. Oke, ceiling price efektif dalam melindungi konsumen dari gejolak kenaikan harga tak terhingga. Kebijakan harga melalui operasi pasar, pada waktu tertentu pemerintah menambah jumlah barang yang ditawarkan ke pasar. Oke, ini kurang lebih adalah contoh dari kebijakan harga tertinggi dari SX1 ke SX2, dan ini adalah kebijakan harga terendah gitu ya. Sementara floor price efektif melindungi produsen dari penurunan harga, namanya floor price gitu ya. Mekanisme kebijakan ini dengan peran pemerintah untuk membeli surplus produksinya gitu ya. Oke, setelah kita bicara tentang makro, kita bicara sedikit menyentuh tentang mikro. Jangan pernah lupa bahwa sebetulnya apa yang coba diajarkan oleh si mikro ini tidak lain tidak bukan, salah satunya adalah coba berbicara atau coba mengingatkan dan mempelajari tentang perilaku si konsumen gitu ya, atau perilaku si manusia. Karena sekali lagi di pertemuan yang lalu pun sudah kita bahas gitu ya, kita refresh bahwa untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas tentu sangat sulit, tapi disitulah tantangannya dan justru disitulah menariknya gitu ya, bagaimana mengkombinasikan atau bagaimana sebuah ekonomi dan teori-teori tersebut bisa memenuhi permintaan yang tidak terbatas dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Oleh karenanya nggak salah juga kalau tadi di halaman pertama ada pembeda antara apa itu need dan apa itu want gitu ya. Demikian pula kalau sudah bicara semua dua poin yang saya jelaskan tadi utamanya gitu ya, tentu tidak lain tanpa kita sadari kita belajar tentang sifat manusia gitu ya, tentang keinginan konsumen gitu ya, tentang perilaku si konsumen gitu ya. Yaitu ada 5 peran yang dilakukan, satu sebagai inisiator gitu ya, kedua sebagai influencer, kemudian ketiga sebagai decider, kemudian sebagai buyer, dan tentu sebagai user gitu ya. Konsep berikut yang coba saya sampaikan adalah, yang kami sampaikan adalah marginal utility dan total utility, di mana marginal utility merupakan tambahan kepuasan yang didapatkan oleh sang konsumen saat menggunakan barang yang dikonsumsinya gitu ya. Kalau kita sudah bicara tentang 5 sifat ini, kita bicara kemarin sempat kita sentuh tentang kebutuhan, memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya terbatas, maka tentu ada sebuah teori yang mengajarkan tentang bagaimana sih melihat atau mengukur dari konsep penambahan kepuasan yang didapatkan seorang konsumen gitu ya saat menggunakan sebuah barang yang dikonsumsinya, satu unit tambahan dari barang yang dikonsumsinya. Sementara total utility merupakan kepuasan secara menyeluruh dari penggunaan barang atau jasa yang dikonsumsinya. Oke.
teorinya mengatakan ada dua, satu adalah hukum Gaussian satu, di mana jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dipenuhi, gitu ya, secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun, sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Sementara hukum Gaussian 2, konsumen akan melakukan variasi konsumsi sedemikian rupa, berhubungan lagi dengan konsep daripada hal-hal atau poin-poin yang mempengaruhi permintaan, gitu ya, sehingga nilai guna utility setiap barang dan jasa yang dikonsumsinya akan menjadi sama, gitu ya. Ini adalah grafiknya. Tentu memang di dunia nyata konsep ini nggak semudah itu diterapkan, gitu ya, dan memberikan atau merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya. Permintaan tentu akan berubah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sementara tadi kita bicara hanya satu, yaitu di luar harga, karena kalau yang harga saja itu tidak kita bicarakan. Artinya itu memang sudah menjadi teori yang mendasar, gitu ya. Ceteris paribus, other things being equal, selain harga dianggap konstan, gitu ya. Nah, kurang lebih permintaan seperti ini bisa dianggap burger, ini bisa dianggap minyak, ini bisa dianggap semen, ini bisa dianggap barang-barang yang lain, gitu ya. Meskipun barang ini lebih ke arah barang konsumsi konsumen akhir, gitu ya, atau end user. Kalau barang komoditi biasanya tidak berlaku langsung, dicontohkan atau diwakili langsung oleh si hukum Gaussian 1, gitu ya. Karena biasanya utility kenaikannya tidak akan berada di titik kejenuhan, biasanya akan didorong oleh produksi maupun permintaan, dan perubahannya bukan dari sisi kenikmatan pengguna, tapi lebih dari sisi oversupply dari pasar tersebut, gitu ya. Apakah pasar komoditi barang, dalam hal ini adalah batu bara dan lainnya, dan sebagainya, gitu ya. Jadi lebih pas, dan memang yang diajarkan Gaussian 1 ada sebagai end user, dalam hal ini ada barang yang dikonsumsi, di mana pada saat mengkonsumsi satu, tingkat utility-nya adalah 26 unit, seterusnya hingga 152 meningkat, dan pada saat satu titik dia akan mengalami titik jenuh dan mulai mengalami penurunan, gitu ya. Oke. Selayaknya konsumen, tentu kita juga belajar tentang produsen, gitu ya, perilakunya, di mana perilaku produsen ini akan sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis pasarnya. Produsen akan memfokuskan pada kenaikan atau pencapaian keinginan keuntungan yang tidak terbatas, sedangkan produsen berupaya memuaskan konsumen untuk merebut pasar dan memberikan nilai tambah yang pada akhirnya ingin meningkatkan dan mengembangkan usaha hingga ke level kepuasan yang tidak terbatas. Memang jawabannya tidak mungkin, bukannya potensi, gitu ya, atau bukannya ada kemungkinan. Bahasanya memang sekali lagi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, ya tentu tidak akan pernah ada habisnya, gitu ya. Teorinya sama, bedanya adalah konsep ini memberikan sebuah gambaran semakin banyak sumber daya variabel digunakan, maka sumber daya yang tetap seperti modal, output yang dihasilkan berkaitan dengan sumber daya variabel justru berkurang, gitu ya. Tadi the law of diminishing marginal utility, sementara di sini the law of diminishing marginal return, gitu ya. Nah, ini adalah units labor per day, ini adalah produksinya, increasing marginal return di satu titik akan mengalami penurunan. Logikanya adalah kalau pada saat memproduksi dua komoditi, sekali lagi komoditi itu bisa barang atau jasa, gitu ya, dibutuhkan satu tenaga kerja, maka suatu hal yang lumrah kalau tenaga kerjanya mengalami penambahan sebagai akibat naiknya permintaan atau mendorong tingkat produksi lebih tinggi lagi, gitu ya. Namun jangan pernah lupa bahwa di satu sisi penambahan setiap satu unit labor, apakah itu per hari ataupun per bulan, gitu ya, cenderung akan mengalami penurunan karena tidak efisien lagi. Mungkin bahasa gampangnya kebablasan seperti yang tadi, gitu ya. Nah, di satu titik bisa dibayangkan kalau let's say ada 1 hektar sawah, gitu ya, kemudian ada 2 petani, mungkin di saat menambah 3 petani untuk meningkatkan produksi panen masih bisa efisien, gitu ya. Namun justru di saat menambah 5 lagi atau 3 lagi menjadi 5, akan semakin diminish, marginal returns-nya akan berkurang, total produknya yang diharapkan naik justru akan turun atau bahkan tetap sama. Kenapa? Karena penambahan unit tersebut sudah tidak efisien, dan gampangnya ya si pekerja tersebut justru nganggur, gitu ya, headcount-nya justru berlebihan.
Jadi keputusan daripada apa yang diajarkan oleh si The Law of Diminishing Marginal Returns adalah keputusan daripada penambahan unit labor per day harus cukup berhati-hati gitu ya di dalam berupaya untuk memenuhi target atau memenuhi target produksi yang telah ditetapkan gitu ya. Oke, seperti janji kami tadi sebelumnya, kurang lebih sebanyak 15 slide ke depan adalah contoh-contoh dari analisa makro atau mikro atau penerapannya. Kita sudah menyentuh tentang makro dan mikro secara keseluruhan, bagaimana mikro berperilaku, apa pengertian mikro, kemudian konsep supply demand, kita bicara tentang keputusan memenuhi hal yang terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas. Pekan sebelumnya kita juga bicara tentang kombinasi apa yang harus di trade off gitu ya, dan kalau dianalogikan kepada investasi, tentu pada saat kita berinvestasi di fixed income maka kita kita forgone gitu ya, atau melupakan atau menyerahkan, merelakan gitu ya opportunity cost dari kalau kita investasi spread di equity gitu ya. Dan demikian pula sebaliknya pada saat kita melakukan investasi di forex katakanlah di equity, maka kita melupakan more or less misalnya spread 10% bila kita investasi di forex yang lebih berisiko tapi tentu dengan return yang jauh lebih tinggi lagi gitu ya. Oke. Ini adalah contoh real kami capture dari Bloomberg gitu ya. Di sini adalah apa yang sudah kita pelajari kemarin, kita refresh tentang real GDP. Ini adalah pertumbuhan current-nya 5%, sebelumnya adalah 4,9%. Kemudian apa sih kira-kira komposisi daripada pertumbuhan GDP tersebut gitu loh, apakah didorong oleh si private consumption atau lebih didorong oleh ekspor gitu ya. Dan terlihat di sini ekspor mengalami penurunan wajar pada saat dulu sampai sekarang, bahkan defisit masih terus menjadi sebuah masalah meskipun sudah semakin membaik. Namun membaiknya kan bukan karena ekspornya yang accelerate gitu ya, tapi lebih upaya untuk menekan angka impor gitu ya. Jadi ekspornya jalan di tempat, impornya yang ditekan gitu ya, sehingga bisa diharapkan menghasilkan nilai defisit yang lebih rendah setidaknya gitu ya, meskipun kecil kemungkinan bisa menjadi surplus gitu ya, kecuali dengan dorongan ekspor yang lebih tinggi. Oke, impornya adalah 3,2 dari 0,3. Di sini defisit, previousnya masih surplus gitu ya. Nominal GDP-nya adalah sekian gitu ya. Oke, kemudian di nominal GDP-nya, kemudian Q on Q-nya sekian. Nah, di sebelah kiri ini adalah beberapa data yang dari kemarin sudah kita singgung gitu ya, baik melalui teori maupun melalui contoh-contoh gitu ya. Tadi sempat kurang lebih pukul 8.35 atau 37 di salah satu slide saya sedikit menyentuh tentang data confidence index ya, kurang lebih adalah sama dengan business condition ini gitu ya. Kemudian ada tentang consumer confidence gitu ya. Kemudian ada tadi sedikit menyentuh tentang pasar tenaga kerja gitu ya. Oke, nah ini adalah tentang consumer price atau tingkat inflasi, kontribusinya seperti apa, kenaikan menjadi 6,2, penurunan menjadi 6,2 dari 6,9, mana yang lebih memberikan kontribusi, apakah inflasi lebih didorong oleh demand pull, kita kemarin sudah bicara tentang itu. Kita juga sudah menyentuh tentang cost push, kita juga sudah menyentuh tentang sejauh mana sih kita harus menggali lebih dalam pada saat kita menerima berita atau membaca berita inflasi naik, inflasi turun, ya so what gitu ya kan. Lebih karena apa gitu ya, apakah karena listrik, kemudian berita berikutnya adalah karena ada subsidi, kemudian pada saat misalnya ada karena ada listrik kemudian ada ditarik subsidinya, kemudian kita tahu oh ini karena hasil berita kemarin gitu ya, oh ini karena harga minyak yang seperti ini gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah tentu setelah kita merefresh ini diharapkan di saat sekali lagi Jumat maupun seterusnya kita membaca sebuah berita atau kita menerima atau melihat sebuah data, terbitnya sebuah data gitu ya, maka kita bisa langsung mengetahui, kita ingat, nempel di kepala kita, analisanya bisa kita lakukan lebih cepat gitu ya, dengan logika-logika yang mendasar. Oke, nah ini adalah tentang GDP by industry. Di sini ada dari mining seperti apa, kemudian berapa dari manufacture-nya, kemudian berapa dari transportation-nya, dari services-nya, kemudian dari agriculture-nya gitu ya. Nah, ini adalah tentang labor force,
kemudian di sebelah kiri bisa seperti yang bisa dilihat ada tentang unemployment, kemudian juga ada tentang rate-nya berapa, kemudian sejauh mana kira-kira harga atau inflasi tersebut berpengaruh dari sisi wages gitu ya, kenaikan UMP, atau demikian pula sejauh mana kira-kira data ini kan Indonesia ya, kalau Amerika sering kita dengar data jobless claim maupun continuing claim serta S-job atau penambahan tenaga kerja yang sudah kita contohkan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadi logika sekali kalau semakin tinggi unemployment, grafiknya pasti akan berlawanan arah pada saat S-job menunjukkan penurunan. Ya karena memang kalau makin banyak penganggur ya pasti yang tersedia kan akan turun gitu ya, tenaga kerja, atau penambahan dari jobs yang tercatat di Amerika tentu akan turun gitu ya, dan yang klaim jobless claimnya tentu akan mengalami kenaikan gitu ya. Nah dari industrial sector seperti apa, kemudian ini adalah tingkat harga rumah atau housing price. Sering kita dengar di Amerika juga tentang kasus mortgage dulu, kemudian tentang mortgage seperti apa, kemudian tentang new home sales-nya seperti apa. Datanya tentu diharapkan setelah refresh dan melalui contoh-contoh ini kita bisa langsung melakukan analisa lebih cepat gitu ya. Oke, ini data dibagi kepada beberapa jenis rumah. 36 meter persegi standarnya ya, kemudian 3670 dan di atas 70 meter persegi gitu ya, yang tentu ketiga ini tentu akan merepresentasikan perbedaan segmen kelas ekonomi gitu ya, dan pada saat terlihat tentu kita bisa menyimpulkan oh ya sudah kalau begitu sekarang waktunya untuk masuk ke sektor properti. Atau di sisi lain kalau sudah tahu ini sedang turun, kemudian selama ini penurunan sempat tertahan sehingga tidak turun lebih dalam, dan yang menahan adalah bukan kalangan menengah atau menengah atas, tapi yang menahan adalah program pemerintah gitu ya, rumah murah baik melalui FLPP dan seterusnya. Tapi memang sekali lagi yang menahan penurunan angka atau kinerja sektor properti adalah permintaan rumah-rumah murah. Ya tentu jawabannya ya memang belum recover, ya sebaiknya saya jangan invest di properti dulu gitu ya. Atau justru sebaliknya, justru sedang market lagi turun, nggak ada salahnya kalau kita coba mengumpulkan land bank gitu ya, atau kita bisa lihat kira-kira dampaknya apa terhadap beberapa emiten kan gitu ya. Dan kalau lebih mendalam lagi ya emiten yang mana kan seperti itu. Jadi sekali lagi dasar-dasar tersebut bisa kita jadikan teori mendasar tersebut bisa kita jadikan sebagai sebuah analisa. Nah ini FDI yang tadi teman-teman ya. Jadi ada investasi, tadi kita bicara tentang rumah tangga, kita bicara tentang masyarakat internasional kan, kita istilahkan masyarakat internasional. Tentu ada keinginan investasi gitu ya. Kemudian setelah investment grade kira-kira gimana impactnya gitu ya. Selain positif, tapi yang pasti kan itu akan menimbulkan optimisme kan bagi si pemerintah. Artinya sekarang pede gitu ya. Kalau saya adalah pemerintah Indonesia, jualan ke Bapak Ibu teman-teman semua, kalau dulu grade saya belum dinaikin, sekarang saya tinggal bilang, oh grade saya udah dinaikkan, ayo investasi, tunggu apa lagi gitu ya. Meskipun belum tentu mau gitu ya. Tapi at least itu menjadi sebuah sentimen kan, sentimen sesaat yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah bentuknya apa? Ya sering kita dengar namanya adalah FDI. Sejauh mana FDI ini masih naik? Jawabannya masih hingga first Q dan bahkan ini masih menunjukkan sebuah pertumbuhan yang cukup signifikan gitu ya. Jadi bisa ditepis lah kalau ada beberapa yang mungkin agak pesimistik gitu ya, atau agak skeptik tentang nilai investasi gitu ya. Toh pada akhirnya data dari PKPM menyatakan FDI as of first Q masih menunjukkan growth yang signifikan gitu ya. Oke. Ini tentang loan dan deposit gitu ya, berapa yang nilai NPL, kemudian dari sisi consumer kreditnya gitu ya. Nah ini adalah beberapa contoh dari analisa makro dari ekonomi kita. Jadi more or less seperti ini. Pada saat dulu gitu ya, harga minyak yang rendah, ada rencana kenaikan suku bunga The Fed masih menjadi tema utama. Jadi kurang lebih apa yang coba digunakan oleh data-data itu adalah seperti ini gitu ya tampilannya. Kalau kita bicara komoditi ya kita pasti bicara coal, kita pasti bicara ada Brent atau minyak mentah gitu ya. Kemudian pasti sangat berkorelasi dengan indikator berikutnya gitu ya, yaitu dollar index gitu ya. Nah ini adalah tentang oil supply growth gitu ya. Oke.
Ini adalah pada saat itu kita bicara tentang inflasi dan anggaran. Jadi kalau kita bicara inflasi, sekali lagi tentu kan tadi sudah kami sampaikan, dan ekonom Samuel pun juga melakukannya dengan hal yang sama seperti yang kami sampaikan, bahwa juga di breakdown dan dilihat seperti yang teman-teman atau bapak-bapak sering dengar, bapak ibu sekalian, inflationnya karena apa, dan inflationnya sebetulnya inflasi intinya berapa sih gitu ya kan. Sering orang ngomong core-nya berapa, oh masih sekian, oh masih aman gitu ya, tapi entar dulu core-nya karena apa gitu ya kan. Karena nggak selamanya inflasi itu turun itu jelek, demikian pula sebaliknya. Dan sekali lagi kalau buat saya pribadi, inflasi nggak akan ada sebuah pertumbuhan kalau nggak ada inflasi gitu ya. Jadi inflasi sebetulnya tinggi bukannya hal yang menyeramkan, tapi key-nya adalah bagaimana inflasi itu dikendalikan gitu ya. Karena namanya growth pasti akan ada inflasi kok gitu loh. Karena gimana caranya ada sebuah pertumbuhan kalau nggak ada inflasinya. Sementara konsep mendasar yang namanya kenaikan harga barang pasti ada pertumbuhan permintaan, berarti di situ ada growth. Di situ ada growth, ada kenaikan, berarti ada kenaikan harga barang dan jasa, which is adalah kenaikan inflasi gitu ya. Oke, ini inflasi dan korelasinya tentang tax collection. Jadi ya tidak more or less sama teman-teman, Bapak Ibu sekalian gitu ya, bicaranya tentang poin-poin yang sudah kita sentuh dari kemarin. Hanya saja memang ini lebih ke arah bermain data seperti ini gitu ya. Wah Pak Ahmad, ini kan datanya khusus langganan, nggak usah khawatir, kemarin sudah saya sampaikan tentang beberapa website, salah satunya jangan pernah lupa Trading Economics gitu ya, bisa langsung dicatat atau langsung mungkin buka browser gitu ya, tradingeconomics.com. Di situ lengkap sekali, bahkan tinggal dimasukkan, kemudian bisa kita saya lupa ada beberapa yang bisa di upload ke Excel gitu ya, dan di situ bahkan kita bisa bermain, tinggal klik, tinggal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Dan saya jamin lengkap, ada ratusan indikator, dan silakan dicoba gitu ya. Dan tidak hanya Amerika saja, ada Indonesia, bahkan ada negara-negara kecil lainnya gitu ya. Nah ini tentang bicara neraca dan rupiah gitu ya. Sekali lagi bicara trade balance, bicara tentang apa defisit, nanti di belakang juga ada gitu ya. Tentu bicara tentang pertumbuhan kredit, tadi sudah dicontohkan gitu ya. Kemudian bicara tentang loan growth gitu ya kan, real investment FDI gitu ya. Jadi ya memang itu harus tetap terus nempel gitu ya, atau ada poin-poin tersebut di pikiran kita, sehingga pada saat sekali lagi membaca berita atau menerima sebuah data sudah langsung bisa menyimpulkannya gitu ya. Saya rasa itu saja teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pasti begitu banyak kekurangan dari saya, dan kalau ada kelebihan dari Allah semata. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.